Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Setelah Anda mempelajari peralatan K3, protokol kesehatan, dan peralatan yang digunakan untuk praktikum fabrikasi di bengkel konstruksi, maka pada kesempatan ini saya akan berbagi tentang video pembuatan job sheet ducting. Namun sebelum itu, kita harus terlebih dahulu mengetahui tujuan dalam melakukan praktikum pembuatan job sheet ducting ini. Tujuan pembuatan job sheet ducting ini salah satunya adalah untuk tercapainya kompetensi mahasiswa, yaitu mampu merakit ducting sesuai dengan dimensi yang telah ditentukan. Kemudian, fungsi ducting adalah sebagai media pendistribusian udara atau material jenis lainnya, di mana proses pendistribusian tersebut dilakukan secara terencana agar proses pendistribusian tersebut sesuai dengan kebutuhan yang dikehendaki. Untuk langkah selanjutnya atau untuk materi selanjutnya, kita harus mengetahui jenis-jenis ducting. Simak video berikut ini untuk mengetahui jenis-jenis ducting. Yang pertama yaitu polyurethan duct, yaitu terbuat dari bahan polyurethan yang merupakan salah satu jenis ducting yang ramah lingkungan. Kemudian BJLS rectangular duct, terbuat dari bahan BJLS atau bahan baja lapis seng, khusus untuk penggunaan sebagai ducting AC. Jenis ini akan dibalut oleh isolasi luar dan dalam dari bahan glass wool. Round duct, ada dua jenis bahan untuk round duct, yaitu tekstil duct dan BJLS. Ducting jenis ini memiliki gesekan yang sangat rendah dikarenakan bentuknya yang bulat. Tekstil duct atau biasa juga disebut dengan fabrik duct banyak diaplikasikan pada ruangan yang tidak menggunakan plafon atau langit-langit. Penggunaannya banyak dijumpai pada supermarket, teater, dan gedung olahraga. Setelah kita mengetahui tujuan dari praktikum fabrikasi pembuatan job sheet ducting, fungsi ducting, dan beberapa jenis ducting, maka kita akan ke tahapan berikutnya, yaitu proses pembuatan job sheet ducting. Dalam pembuatan job sheet ducting ini terdapat beberapa langkah. Yang pertama yaitu perhitungan kebutuhan material atau pembuatan bentangan, kemudian proses marking, proses cutting, proses bending, proses drilling, dan yang terakhir adalah assembly. Setelah proses assembly selesai, maka kita dapat mengukur semua dimensinya dan memastikan ukurannya tepat sesuai dengan job sheet. Berikut saya akan menjelaskan dan mempraktekkan langkah-langkah tersebut. Sebelum kita memulai mengerjakan sebuah job sheet, kita harus tahu bentuk, dimensi, dan semua ukuran yang ada pada job sheet kita. Oleh karena itu, kita harus paham tentang job sheet yang diberikan oleh dosen atau staf pengajar. Ini merupakan job sheet ducting terpancung. Ini dapat kita lihat pada etiket atau kepala gambar duct terpancung unit 1. Ini merupakan job sheet-nya dengan dimensi untuk ketinggian total adalah 430 mm, sedangkan untuk lebar 154 kali 154. Pada job sheet ini terdapat frame
dan juga terdapat potongan miring pada ujung ductingnya, yaitu sebesar 35 derajat dari ujung atas. Sehingga untuk daerah yang bawah antara garis miring dan tegak lurus ini adalah 90 dikurangi 35 derajat, yaitu 55. Sedangkan untuk frame terdapat 4 bagian, 1, 2, 3, 4, di mana setiap frame ini terdapat lubang yang fungsinya nanti untuk menyambung antara ducting satu dan ducting lainnya. Untuk lebar dari frame ini adalah 20 mm. Dapat kita lihat di sini, ini adalah setengah dari lebar frame, yaitu 10 mm. Panjangnya ini menyesuaikan dari ukuran ductingnya. Misal, karena ini adalah 154 adalah ukuran dalam dengan menggunakan tebal material 2 mm, sehingga untuk mengetahui ukuran bagian luar yaitu 154 ditambahkan 2 mm dan tambah 2 mm, sehingga totalnya adalah 158. Sehingga kita dapat hitung untuk frame bagian ini itu panjangnya 158. Untuk frame bagian yang ini itu 158 ditambah 20 mm ditambah 20 mm, sehingga dapat kita hitung menjadi 198, atau dapat kita gunakan juga 200 mm. Untuk toleransinya yang digunakan adalah 2 mm. Jadi kalau misalnya nilainya yang diukur 198, berarti toleransi lebihnya adalah 200, untuk ukurannya adalah 196. Itu totalnya. Oke, itu dimensinya. Kemudian proses penyambungan. Dalam proses penyambungan ini, tolong diperhatikan sambungan yang dari ducting ke frame. Ini ductingnya turun hingga 1 mili. Nah, yang 1 mili ini pas di tengah. Sehingga pada ducting ini tidak turun total, melainkan setengah dari 2 mm, yaitu 1 mm. Oke, dari dimensi ini kemudian kita harus tahu kebutuhan material yang kita gunakan. Nah, caranya kita bisa membuat sebuah bentangan seperti ini. Anda dapat membuatnya melalui software AutoCAD atau software gambar lainnya. Karena total 430, namun masuk ke dalam frame adalah 1 mm, sehingga 430 kita kurangi 1 mm. Nanti kalau sudah ditambahkan frame dengan ketebalan 2 mm, masuk ke dalam ducting 1 mm, kemudian ke bawah 1 mm, sehingga totalnya adalah 430. Ini adalah bagian 1. Untuk bagian 1 kemiringannya 35 derajat. Kemudian otomatis ini akan ketemu. Kita dapat menghitungnya menggunakan rumus sin, cos, dan tan, atau kita menggunakan software AutoCAD dengan menarik garis lurus. Ini adalah bagian yang kedua. Totalnya sama ketinggiannya karena bentuknya adalah persegi. Ini adalah bagian 1 dan bagian 2. Nah, ini adalah bagian 3 atau frame.
seperti yang kita hitung tadi, bahwa terdapat dua frame yang panjangnya 158 dan dua frame 200. Untuk lebarnya 20. Dalam frame ini kita buat sebuah lubang menggunakan mesin drill dengan alat potongnya berupa mata bor. Nah, di sini diameter yang kita gunakan adalah 8 mm. Untuk ukuran 158 dilubangi tepat di daerah tengah atau center. Kemudian untuk yang panjang 200 itu kita lubangi sebanyak 3 lubang, yaitu pada daerah center, kemudian kedua ujungnya. Untuk pada daerah ujung itu adalah jaraknya dari center ke ujung itu 10 mm. Sama, di sini pun dari center ke ujung adalah 10 mm. Selanjutnya adalah menghitung total kebutuhan material. Total kebutuhan material yang kita gunakan adalah tebal material 2 mm, bagian 1 308 dikalikan 429 mm, bagian 2 308 kali 429 mm. Sedangkan total kebutuhan frame yaitu ada 4 bagian, untuk totalnya 80 kali 200 mm. Sehingga dalam prakteknya nanti kita awalnya memotong bentuk seperti ini ukurannya. Kemudian kita marking dengan penggores atau kita tempelkan gambar yang kita buat ini atau bentangan yang sudah kita buat pada material. Kemudian kita lakukan proses cutting, kemudian bending, drill, dan assembly, sehingga nanti didapatkan ducting dengan dimensi yang sudah akurat. Oke, itu untuk proses perhitungan kebutuhan material. Langkah selanjutnya adalah proses marking. Dalam proses marking, kita menggunakan penggaris, penggores, dan siku. Kita ukur dulu panjangnya sesuai ukuran. Seperti contoh, di sini adalah 20 cm, kita melakukannya seperti ini. Kemudian ukuran ini dapat kita lakukan siku. Kemudian kita gores seperti ini. Kita bisa lakukan 2 kali. Pastikan penggoresnya tajam dan juga kita menggoresnya dalam keadaan penggores sedikit miring, sekitar 60 derajat. Sudah, di sini akan terlihat goresan bekas dari proses penggoresan kita. Oke, untuk menyalakannya kita putar ke angka 1, kemudian kita tekan tombol on-nya. Di sini warnanya hijau. Ini. Setelah itu kita lakukan proses pemotongan. Kita masukkan hingga garis lurus pada garis putih tersebut masuk di antara transisi antara gelap dan terang. Kalau dirasa sudah pas, sudah sesuai, kemudian kita injak sejauhnya untuk melakukan pemotongan.
spesimen sudah terpotong. Kemudian untuk mematikannya kita tekan tombol off atau yang warna merah. Kemudian kembalikan posisi 0. Proses pemotongan selesai. Untuk bagian yang kedua, kita tidak dapat memotong material dengan mesin cutting hidrolik, sehingga kita menggunakan gerenda tangan dengan mata gerenda yang khusus untuk pemotongan, biasanya lebih tipis. Untuk persiapan material harus dijepit terlebih dahulu agar tidak bergerak saat dilakukan proses pemotongan dengan gerenda tangan. Karena itu dapat membahayakan bagi para mahasiswa atau bagian yang motong. Berikut cara menyalakannya. Ini adalah bagian yang pertama, yang full kita bisa potong menggunakan mesin cutting hidrolis. Ini bagian yang kedua, yaitu harus menggunakan gerenda tangan, karena ini tidak dapat menggunakan mesin cutting hidrolis. Jika menggunakan mesin cutting hidrolis akan terpotong ke sana. Kita sulit untuk mengontrolnya. Ini adalah 4 frame yang nantinya kita gunakan di bagian bawahnya untuk proses penyambungannya. Jadi ada total 6 bagian, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, untuk bending ini menyalakannya kita putar ke arah angka 1. Setelah kita sudah mutarnya angka 1, kemudian menyalakannya kita tekan on. Ini tadi untuk mendapatkan 90 derajat saya tekan di angka 9980. Atau tidak, kita bisa menggunakan plat bekas untuk trial di sini. Di sini terdapat 2 pedal, kiri dan kanan. Untuk kiri ini untuk proses pelurusan. Untuk yang kanan ini untuk naikkan dari penekannya. Oke. Untuk proses pembandingan ini ada beberapa sudut atau ukuran. Semakin lebar itu digunakan untuk material yang semakin tebal. Yang kita gunakan ini cukup untuk material 2 hingga 5 mili. Kita taruh material, bisa kita beri marking biar nanti ujungnya dari penekannya ini rata atau lurus dengan garis yang sudah kita lakukan. Kita turunkan dengan menekan pedal. Kita turunkan dan mengangkat bagian ini dan kanan turun. Ini secara perlahan kita luruskan. Secara perlahan kita luruskan dengan garis. Kita tekan sampai bunyi seperti itu. Kemudian kita angkat. Proses bending selesai. Nanti sudutnya kita ukur menggunakan siku. Oke, kalau sudah
kita matikan dulu tombolnya. Kalau dalam pelaksanaannya terdapat suatu yang emergensi atau tiba-tiba di luar kehendak kita bisa menekan tombol merah ini. Jika seperti ini, kita bisa menekan tombol merah. Ini jika terjadi emergensi. Proses selesai, kita kembalikan lagi tombol ini ke angka 0. Proses bending selesai. Jadi sebelum kita melakukan proses drill atau pengeboran, kita marking dulu. Ini tadi sudah ada markingannya, jadi kita marking sesuai ukuran. Kemudian kita penitik agar nanti proses drill atau pengeboran itu dapat terpusat, tidak bergeser. Begini caranya. Ujungnya, pastikan ujungnya lancip. Ini tekan, pukul 1 kali. Di sini akan memberikan bekas yang nantinya kita lakukan proses drill. Kemudian selanjutnya prosesnya sama. Ini akan memberikan bekas. Dan juga yang tiga. Agar material nanti ini tidak bergerak saat dilakukan drill, kita harus mencekamnya pada ragum. Prosesnya seperti ini. Nah, harus pastikan rapat. Setelah itu kita coba menurunkan dan pas pada penitiknya. Kalau sudah pas, kita nyalakan dengan merubah angka 0 ke angka 1. Baru akan berputar. Kemudian kita turunkan. Dapat kita lihat, ini adalah hasil dari proses drilling atau pembuatan lubang. Kemudian setelah selesai, lakukan ini pada daerah yang lainnya. Setelah selesai kita buka ragumnya. Untuk mematikannya tadi, itu kita kembalikan ke angka 0. Setelah kita melakukan proses marking, cutting, bending, dan drilling, maka langkah terakhir adalah assembly. Untuk assembly ini kita menggunakan mesin las untuk menyambung tiap bagian-bagiannya. Berikut bagian dari mesin las. Ini adalah kabel elektroda yang nanti akan dihubungkan ke elektroda dengan holder. Dan ini adalah kabel massa. Ini merupakan alat untuk mengatur tinggi dan rendahnya arus las. Untuk tombol on dan off berada di bagian belakang mesin las. Ini mesinnya sudah on dan mesin menunjukkan arus las 70 ampere. Ini bisa kita setting dengan arah ke kanan untuk menaikkan dan ke kiri untuk menurunkan ampere.
Karena kita menggunakan tebal material 2 mm, sehingga kita menggunakan arus las sebesar 60 ampere. Setelah selesai setting, kita menghubungkan kabel massa dengan meja kerja yang akan kita gunakan. Ini kabel massa kita hubungkan pada meja kerja bagian bawah. Kemudian kita siapkan elektrodanya. Jika semua sudah siap, kita dapat langsung melakukan perakitan. Semua sudah siap, kita bisa langsung melakukan perakitan. Ini merupakan helm las dengan kaca otomatis. Jadi, jika tidak ada cahaya yang masuk, maka kaca terlihat transparan atau terang. Jika sudah mulai proses pengelasan, maka kaca akan menjadi gelap. Dan tujuannya untuk melindungi mata. Kita mulai perakitan dan memastikan bahwa material sudah 90 derajat tiap bagian ujungnya. Kita memastikannya menggunakan siku. Kemudian kita lakukan tack weld di beberapa sambungan. Letakkan pada ujung, tengah, dan ujung untuk tiap sambungan. Setelah itu, tack weld setiap frame pada benda. Proses perakitan telah selesai. Namun, sebelum dinilaikan, pastikan kalian harus mengecek dimensinya sesuai dengan job sheet agar mendapat nilai yang maksimal. Ini merupakan hasil akhir dari proses ducting. Selain dari video ini, kita akan diskusi serta mengerjakan tugas melalui LMS yang telah disediakan oleh BPNS. Demikian prosedur dan langkah-langkah pembuatan job sheet ducting praktikum fabrikasi. Semoga video pembelajaran interaktif praktikum fabrikasi ini dapat bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.